Tidakkah aku terlihat buruk, tanya Li Tianming. Dia tumbuh lebih tinggi lagi. Jiang Datu terus memperhatikan pertumbuhan Li Tianming. Li Tianming sekarang jauh lebih tinggi darinya. Di antara kelompok orang ini, dia sudah hampir setara dengan Dewa Zeus peringkat kelima, Jiang Lincheng. Dewa Zeus setengah langkah yang jaraknya hampir 400 meter. Di belakang Jiang Lincheng, orang-orang Yuanyi dari Hengxia kuno berbisik satu sama lain, merasa takjub. Saudara Cheng. Jiang Datu berbalik dan menatap Jiang Lincheng dengan tatapan tajam. Sekarang kau mengerti kenapa aku sangat mengagumi saudara Lin Feng ini, kan dia pasti monster yang berbakat, di luar akal sehat. Keinginannya untuk melepaskan diri dari 8 divisi dewa memang tulus, kalau tidak, cepat atau lambat dia pasti akan menjadi sasaran. Hanya kita, Taiko Hengxia, yang benar-benar bisa mendukungnya. Ini bukan pencuri biasa, tapi orang mesum, Jiang Xiaobai tertawa. Jiang Lincheng menatap Li Tianming sejenak, lalu berkata, Saudara Lin Feng, saya buta akan potensinya yang sebenarnya. Mohon maafkan saya, Anda adalah teman Datu, yang berarti Anda adalah teman kami semua. Mohon jaga saya baik-baik mulai sekarang. Tanpa kehadiran kakak iparku, suasana di seluruh tim mereka tampak jauh lebih baik. Semua orang memberi salam pada Li Tianming bersama-sama. Ini menunjukkan betapa destruktifnya seorang wanita dengan kepribadian yang kuat tetapi tidak memiliki kemampuan terhadap sebuah tim. Bukannya aku peduli padamu. Li Tianming menatap Jiang Lincheng dengan ekspresi serius. Tapi, aku punya rencana. Aku ingin bekerja sama denganmu dan mencobanya. Rencana? Kerja sama Jiang Lincheng mengangguk. Silakan. Kau baru saja secara tidak sengaja memasuki suatu tempat dan bertemu sekelompok dewa perang. Kau baru saja melarikan diri dan melihat sejumlah besar buah 9 kehidupan, kata Li Tianming. Kau tahu semua ini? Jiang Lincheng sedikit tertegun. Dia ingat bahwa setelah melarikan diri, Jiang Datu tidak pernah berbicara dengan Li Tianming. Mataku ada di mana-mana, Li Tianming menunjuk mata hitam kemasannya. Benar-benar, di mata Jiang Lincheng, Li Tianming sudah memiliki beberapa misteri. Selanjutnya, Li Tianming menceritakan rencananya kepada beberapa orang termasuk Jiang Lincheng dan Jiang Datu. Apakah kau yakin klan Dewa Perang akan berkonflik dengan klan Dewa Ibel dan klan Jahat? Tanya Jiang Lincheng, matanya perlahan memanas. Kudengar 8 divisi dewa sangat bersatu, dan para tetua mereka memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka umumnya menghindari konflik. Kalaupun ada konflik, konflik tersebut akan diselesaikan secara adil setelah musuh ditaklukkan. Masalahnya, tempat ini terlalu jauh dari orang tua, dan anak-anak mudanya mudah marah dan tidak tahan diganggu. Li Tianming tersenyum dingin, menatap ke kedalaman terowongan, dan terkekeh, intinya, mereka sudah berkonflik. Tepat ketika Li Tianming dan Jiang Lincheng bertemu, sekelompok lebih dari 60 orang telah memasuki tempat tersembunyi. Mustahil, jika klan Dewa Perang mencoba menembus penghalang, berita itu pasti akan menyebar. Klan Dewa Ibel dan klan Dewa Berdosa sudah sangat dekat dengan area ini dan pasti akan tertarik ke sini. Saat Tian Mozi, Yusen An dan yang lainnya melangkah ke tempat tersembunyi ini, mereka melihat lusinan buah 9 kehidupan berwarna emas, serta sejumlah besar buah 9 kehidupan biasa yang tersembunyi dalam kegelapan, yang jumlahnya tak terhitung. Bahkan mereka merasakan mata mereka memanas. Siapa di sini? Sepertinya itu adalah klan Dewa Perang. Tatapan mata berapi-api dari Dewa Ibel dan Dewa Berdosa perlahan menjadi dalam lagi. Tian Mozi dan Yusen An saling berpandangan, lalu berjalan lurus ke dalam, dan mendatangi kelompok Dewa Zantian seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Di antara 3 klan surgawi utama, klan fantasi adalah yang terkuat. Meskipun klan Dewa Ibel dan klan Dewa Perang tidak mengakuinya, setidaknya 5 dewa utama lainnya mengakuinya. Klan Dewa Ibel dan klan Dewa Perang telah berselisih selama bertahun-tahun, bersaing untuk menjadi yang terkuat. Jika kita harus mengatakan 2 klan di antara 8 dewa yang memiliki hubungan terburuk, pastilah klan Dewa Ibel dan klan Dewa Perang. Hubungan antara Demon Sky dan Sin, Sunset dan Meteor, sangat baik. Bedanya, Sunset dan Meteor bersaudara, sementara Demon Sky dan Sin lebih seperti aliansi Tuan Pelayan. Meskipun belum mencapai tingkat Tuan dan Pelayan, para dewa jahat bertindak sebagai adik-adik klan Dewa Ibel, dan menghormati klan Dewa Ibel di mana-mana. Di depan harta karun berharga ini, klan Dewa Ibel dan klan Dewa Perang saling berhadapan. Untuk sesaat, meskipun kedua belah pihak belum berbicara, mereka sudah berselisih. 9 buah kehidupan ini cukup untuk membuat Tian Mozi melupakan hadiah ulang tahun Jiang Lincheng. Kau dalam masalah? Sebuah suara serak, berat, dan menyeramkan terdengar dari samping, dan War Xiao,
yang berpakaian abu-abu dan sakit parah, keluar dari kegelapan. Tidak jauh di belakangnya, si jenius super yang menduduki peringkat ketiga dalam peringkat 10 alam semesta yang sunyi duduk di atas batu biru, menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Putri Yu, sungguh kebetulan, tanya Tian Mozi sambil mengerucutkan bibirnya. Kebetulan apa ibel perang itu melirik dingin dan menunjuk ke arah pintu masuk gua. Sesuai peraturan bersama para tetua 8 divisi dewa, kami telah menemukan dan menempati 9 buah kehidupan ini sejak lama. Semuanya seharusnya milik kami. 8 divisi dewa lainnya tidak berhak bersaing. Cincin pemburu bayangan merekam seluruh prosesnya. Tak seorang pun dapat memengaruhi persatuan 8 divisi dewa. Karena itu, aku tidak akan memberikannya. Kau salah. Yu Sen-an tersenyum. Meskipun kita menemukan harta karun ini satu demi satu, perbedaan waktunya tidak terlalu jauh. Lagi pula, kau belum berhasil membuka penghalangnya, jadi ini tidak bisa dianggap sebagai pendudukan. Sesuai aturan leluhur kita harus membaginya secara merata. Bagilah secara merata. Mata Zhan Xiao dan para dewa Zantian lainnya langsung memerah. Jelas sudah berhasil. Kita baru saja mengusir Jiang Linceng dan anak buahnya, dan sekarang kita ingin membaginya secara rata. Tidak seorang pun ingin melakukan hal itu. Separuhnya hilang begitu saja. Kenapa? Kau tidak mau Yu Sen-an melirik ke belakangnya. Jumlah dan kekuatan mereka hampir 2 kali lipat klan Dewa Perang, jadi dia berkata, jika kalian tidak mau membaginya secara merata dan ingin bertarung, kami tidak punya pilihan selain menangkap kalian semua. Ketika saatnya tiba, kalian akan menjadi orang-orang yang melanggar aturan dan mempermalukan diri sendiri di depan para tetua. Kelompok Dewa Hantu menggertakkan gigi, merasa sangat tidak rela. Berikan mereka setengahnya, kata dingin. Setengah Yu Sen-an tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Putri Yu, kau salah. Pembagian yang disebut adil harus dibagi rata di antara 3 pihak Motian, Xin, dan Zantian, masing-masing mendapat sepertiga. Ketika Zhan Xiao dan yang lainnya mendengar ini, gunung berapi meletus di dada mereka. Mereka sudah marah. Klan Dewa Ibel memiliki jumlah penduduk yang besar, jadi wajar saja jika mereka memiliki sebagian, tetapi jumlah dewa berdosa tidak banyak, jadi mereka harus memiliki sepertiga. Semua dewa perang dipenuhi amarah. Namun, pada saat ini, Tian Mozi yang sedari tadi diam tiba-tiba berkata dengan suara berat, tidak ada gunanya membaginya secara merata. Klan Dewa Zantian sudah lama tidak mengambil satu pun buah 9 kehidupan, yang berarti kau dan mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Jadi, kalau kau tidak mau kalah, berkemas dan pergilah. Dewa Perang sudah sangat marah. Tetapi ketika Tian Mozi mengatakan ini, mereka menahan amarah mereka dan menjadi dingin dan ingin membasmi. Mata War Xiao dipenuhi kesuraman kelabu. Ia menatap tajam anak Ibel dan berkata dingin, kau yakin tidak bercanda? Hehe, setelah Tian Mozi selesai berbicara, ia mundur ke belakang kerumunan. Ini adalah tanda standar bahwa klan Dewa Ibel akan segera bertempur. Sebagai penguasa binatang tak terbatas, klan Dewa Ibel sendiri pada dasarnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka bisa dianggap sebagai kumpulan binatang buas sumber bintang. Sikapnya telah memberi tahu semua dewa perang jawabannya. Bagus sekali. Wajah Zhan Xiao mengerikan, ekspresinya benar-benar kacau. Ayahmu mengadakan perjamuan untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-100.000. Semua dewa Zeus puncak dari tungku bintang 10 Desolate hadir, termasuk aku, dewa perang 9 neraka dari bintang 9 neraka. Kau secara aktif mencoba memainkan trik ini di depan para tetua, secara terbuka melanggar aturan antara 8 kelompok dewa. Kau, Tian Mozi, akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Dapat dilihat bahwa bahkan Yu Sen-an tidak dapat bereaksi terhadap keputusan Tian Mozi untuk sementara waktu. Karena dia bepergian bersama Tian Mozi, wajar saja kalau anak panahnya ada di tali busur dan harus ditembakkan. Lakukanlah. Karena Tian Mozi sudah bulat hatinya, tentu saja dia tidak akan membuang waktu lagi untuk berbicara kepada mereka. Sikapnya keras sekali. Ketika para anggota klan Dewa Ibel mendengar ini, meskipun mereka sedikit terkejut, dengan putra Ibel mendukung mereka, apa yang perlu mereka takutkan? Jadi, atas perintah Tian Mozi, mereka segera bertindak. Puluhan Dewa Ibel membuka mata Ibel di tangan mereka satu persatu. Mata majemuk itu langsung bersinar, dan monster-monster raksasa berlarian di setiap mata. Gelombang cahaya bintang yang menyilaukan berkelebat, dan satu demi satu makhluk kosmik yang mengerikan menyerbu keluar. Masing-masing Dewa Ibel ini rata-rata memiliki lebih dari 30 makhluk perang. Dalam waktu singkat, setidaknya 1.500 makhluk kosmik menyerbu keluar, masing-masing berukuran setidaknya 100 meter.
Masing-masing dari mereka adalah alam semesta kecil yang dapat melintasi langit berbintang sesuka hati. Begitu binatang perang muncul, semua Dewa Ibel terperangkap dalam labirin dan segera menghilang. Mereka layak menjadi klan perang terkuat di Sang Xingsu. Tubuh utama tidak berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, tingkat kematian klan Dewa Ibel juga sangat rendah. Selain itu, ada beberapa cara integrasi antara mereka dan binatang perang, sehingga kemampuan mereka untuk bertahan hidup memang kuat. Tidak peduli seberapa marahnya klan Dewa Perang, satu-satunya lawan yang tersisa di hadapan mereka adalah para dewa jahat dan gelombang monster kosmik. Hubungannya telah berakhir. Kalau begitu, tentu saja tidak ada lagi tabu. Berdengung. Sebagian besar Dewa Perang tidak pernah diganggu seperti ini. Ini tidak dapat ditoleransi. Kemarahan mereka yang terpendam, bercampur dengan niat membasmi, meledak sekali lagi, dan satu persatu mereka memperlihatkan tubuh mereka yang berkepala banyak dan bersenjata banyak dan menyerbu kawanan binatang buas itu. Ledakan-ledakan-ledakan. Untuk sesaat, bintang-bintang di tempat tersembunyi ini bersinar terang dan meraung keras. Seluruh ruang angkasa dipenuhi dengan kekuatan Zeus, seolah-olah ribuan alam semesta kecil bertabrakan di dalamnya, menyebabkan bintang-bintang musnah satu demi satu. Para Dewa Ibel tersebar jauh, masing-masing dengan tatapan dingin dan menakutkan serta senyum lebar di wajah mereka, seolah-olah mereka senang menggoda para Dewa Perang. Bergerak lebih cepat, kalau tidak mereka akan menarik lebih banyak Dewa Perang dan kita akan kehilangan keunggulan, Tian Mozi memberi perintah dengan anggun. Ya, jawab semua orang sambil bercanda. Menyebarlah sedikit lagi, jangan biarkan mereka keluar, atau kami akan membasmi kalian semua, kata Tian Mozi lagi. Ketika mereka, klan Dewa Ibel, bertarung dalam situasi seperti itu, mereka terbiasa mengerahkan 70% hingga 80% kekuatan tempur mereka, dengan 20% hingga 30% sisanya tetap di tempat untuk melindungi diri mereka sendiri dan mencegah keadaan darurat. Binatang perang hanya berjumlah 20% hingga 30%. Jika mereka bertemu dengan klan Dewa Perang yang selevel, mereka akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan bisa langsung terbasmi. Ini karena kekuatan tempur klan Dewa Perang sepenuhnya terletak pada tubuh dan raga mereka masing-masing. Mereka lebih kuat daripada klan Yuanyi, para praktisi kesadaran, dan sebagainya. Kedua klan Dewa Surgawi yang agung ini selalu berselisih, dan kendali diri mereka pun tak terbendung. Yang satu terkuat dalam pertarungan tunggal, yang lain dalam pertarungan kelompok. Kini, karena medan pertempurannya sempurna untuk pertarungan kelompok, klan Dewa Ibel jelas memiliki peluang menang yang lebih besar. Mereka dapat menggunakan monster perang mereka untuk terus-menerus menguras dan menekan kekuatan klan Dewa Perang, pada dasarnya menekan lawan mereka tanpa harus muncul langsung. Namun, akan sangat mengerikan jika seseorang mendekati Anda tanpa diduga-duga. Jadi, sementara pertempuran masih berlangsung di tempat tersembunyi, para Dewa Ibel di sudut-sudut luar mengendalikan pertempuran, mengamati sekeliling dengan pikiran Zeus, dan membiarkan beberapa binatang perang menduduki pintu masuk ke berbagai lorong untuk mencegah siapapun mendekati tubuh mereka. Pertempuran pengepungan dan pembasmian, yang teanisasi dengan baik. Beginilah cara para Dewa Ibel berburu. Ada apa dengan serangga ini? Tidak tahu. Kesadaran Zeus mereka sesekali akan menyapu beberapa kecoa tak kasat mata. Kecoa-kecoa ini tidak kasat mata dan tidak dapat direkam oleh cincin pemburu bayangan. Namun, mereka berada di lokasi kejadian dan dapat merasakan melalui kesadaran Zeus bahwa ada makhluk berbentuk serangga yang mengintai. Begitu ditemukan, para Dewa Ibel akan menggunakan pikiran Zeus untuk mencekik mereka. Jika mereka dibasmi, mereka akan langsung hancur tanpa meninggalkan jejak. Yin Chen sekarang jauh lebih sulit dibasmi daripada sebelumnya. Namun, hal itu masih dapat ditemukan oleh pikiran Zeus, yang juga berarti masih sedikit kurang dalam aspek ini. Klan Dewa Ibel memang agak aneh, tapi tak seorang pun peduli dengan serangga-serangga ini. Binatang perang mereka dan para dewa jahat memiliki keuntungan besar dalam pertempuran di tempat tersembunyi itu. Jika dihitung, ada puluhan lawan satu. Mereka langsung menggunakan taktik lautan binatang buas untuk menekan klan Dewa Perang sedemikian rupa sehingga mereka sama sekali tak terkendali. Seluruh pertempuran menunjukkan tren yang berat sebelah. Banyak Dewa Perang yang dengan cepat dikalahkan dan asal-usul Zeus mereka dihilangkan. Mereka murka, bersedih hati, dan mengumpat, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Tian Mozi telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia tidak akan memberi mereka kesempatan. Hanya, saat semuanya berjalan lancar, sesuatu yang tak terduga terjadi di pihak Dewa Ibel. Seseorang, sangat cepat, warnanya ungu. Mereka tersebar, menempati berbagai area,
dan menggunakan teknik penyembunyian, hampir menyatu dengan dinding gua. Akan sulit bagi Zeus manapun untuk menemukan dan mengidentifikasi mereka. Namun yang tidak disangka-sangka ialah setelah cahaya ungu itu datang, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan secara tepat mengunci posisi para Dewa Ibel satu per satu, dan menyerang mereka dengan ganas menggunakan pedang. Ada seorang pembasmi. Semua Dewa Ibel terkejut ketika mendengar seruan ini. Mereka hendak menghancurkan klan Dewa Perang, tapi saat ini ada yang benar-benar mencuri rumah mereka. Bagi para binatang perang, penjinak binatang tak terbatas ini adalah rumah mereka. Itu dia, saudari Molian dan Mo Si juga berada di dekatnya saat ini, bersiap untuk menikmati hasil kemenangan. Ekspresi mereka semua tampak puas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pengkhianat dari klan bintang pendamping akan tiba-tiba muncul di hadapan mereka saat ini. Dia sangat besar, mata indah kedua Dewa Zeus, Ibel, dan langit tingkat ketiga bergetar, dan rasa krisis yang fatal melonjak ke dalam hati mereka. Terakhir kali mereka bertemu, Li Tianming hanya setinggi sekitar 200 meter, namun ia mengalahkan dua dari mereka sendirian. Sekarang, tingginya telah berlipat ganda menjadi hampir 400 meter, lebih tinggi dari kedua Dewa Ibel ini. Tian Mozi, selamatkan kami. Keduanya sangat cerdik. Sambil memanggil semua binatang perang untuk menyerang Li Tianming, mereka melarikan diri ke kiri dan ke kanan. Pada saat yang sama, mereka menggunakan cincin pengejar bayangan untuk merekam semua informasi tentang Li Tianming, lalu meminta bantuan dari Dewa Ibel di dekatnya. Namun, mereka masih sangat meremehkan kekuatan Li Tianming. Setelah melewati dua level berturut-turut, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Berdengung, di tengah gemuruh guntur, dia langsung muncul di belakang Mo Si. Ketika Xianxian bertransformasi menjadi tubuh Zeus, ia bukan lagi seorang prajurit yang lumpuh. Dengan pohon dunia asal sebagai penopang kaki kirinya, kaki kanan Lan Huang yang kuat sudah cukup untuk melepaskan sepenuhnya daya ledak dari daging dan darahnya. Cincin bintang naga kaisar, dengan puluhan ribu naga dewa mengelilingi kaki panjang ini, puluhan ribu kekuatan dari alam Hongmeng tiga elemen berkumpul untuk membentuk perisai yang tak terhitung jumlahnya, yang meledak pada saat yang sama bersama dengan kekuatan daging dan darah. Tendangan terbang ini mendarat tepat di punggung batu giok Mo Si. Kekuatannya bisa dikatakan luar biasa. Ledakan, cincin bintang kaisar naga meledak dengan kekuatan yang luar biasa hingga wajah Mo Si memucat dan ia menjerit kesakitan. Di bawah kekuatan penghancur ini, seluruh tubuhnya meledak menjadi bola kembang api, berhamburan kemana-mana dan hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, dia berubah menjadi bola dan berguling keluar. Hancur hanya dengan satu gerakan. Melihat asal mula dewa alam semesta, Li Tianming ingin mengejarnya dan menebasnya dengan pedang, tetapi waktu sudah hampir habis, dan pedang Dong Huang saat ini harus menebasnya berkali-kali jika menghadapi asal mula dewa alam semesta seperti itu. Jika kekerasan dan ketajamannya tidak memadai, sekuat apapun kekuatannya, itu akan sia-sia. Jika kau harus membasminya dengan paksa, kau bahkan bisa meledakkan pedang Dong Huang. Disinilah Li Tianming berada dalam situasi yang sangat memalukan. Kekuatan pedang Dong Huang tingkat Wanzu pada dasarnya tidak mampu mengimbangi daya mematikan Li Tianming. Alasan mengapa pedang itu masih bisa digunakan terutama karena berkah pedang ilahi era Sifang dan daya mematikan jiwa Bailing. Li Tianming bisa saja beralih ke pedang kelas Kaisar Langit untuk mencapai tingkat kematian yang lebih tinggi, tetapi tidak ada cara lain. Ia sudah terbiasa dengan pedang ini selama bertahun-tahun dan tidak nyaman menggunakan pedang lain. Sepertinya kita masih perlu mengubah gunung ajaib ini menjadi pedang Kaisar Timur sesegera mungkin. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk menghancurkan asal-usul Dewa Zeus. Pikiran ini terlintas di benak Li Tianming, dan pada saat yang sama, ia berbalik. Pedang Dong Huang telah melesat dari belakang ke sekitar Molian. Wanita dari klan Dewa Ibel ini sebelumnya telah terluka parah di asal-usul Dewa Alam Semesta. Ia akhirnya kembali ke wujud manusianya, tetapi ia menderita kerugian besar. Sekarang, kekuatan tempurnya bahkan lebih buruk, dan ia masih dianggap dalam kondisi terluka parah. Jangan, dia ketakutan dan hendak berkata, tolong. Namun, sebelum dia sempat berkata apa-apa, pedang Dong Huang besar milik Li Tianming telah menembus jantungnya dari belakang, dan kekuatan mematikan yang dahsyat pun menyambarnya. Ledakan, Molian kembali terhempas ke Origin Zeus di tempat. Kali ini lukanya lebih parah. Bahkan Origin Zeus pun meredup. Ia langsung berubah menjadi bola dan berguling. Jelas bahwa setelah dua pukulan berat berturut-turut, akan sulit baginya untuk kembali ke wujud manusianya dalam waktu singkat. Ketika para suster itu dicuri lagi,
binatang perang yang mereka kendalikan telah kehilangan efektivitasnya sepenuhnya dan berubah menjadi binatang buas yang brutal, mulai mengganggu medan perang di pihak klan Dewa Perang. Meskipun aku belum bisa memengaruhi situasi pertempuran, selama aku terus membasmi mereka, kekuatan mereka secara bertahap akan seimbang. Selama mereka seimbang, mereka dapat terus saling membasmi. Inilah tujuan kemunculan Li Tianming di sini. Sungguh ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi kedelapan golongan dewa untuk berebut harta karun tersebut. Putra Ibel, Li Tianming baru saja berurusan dengan saudara kembar itu ketika dia mendengar mereka meneriakkan nama ini dengan antusias. Saat menoleh ke belakang, dia melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di tengah kabut bintang, matanya yang hitam keunguan menatap Li Tianming bagaikan dua neraka. Di belakangnya, ada sekitar selusin Dewa Ibel dan sejumlah besar binatang perang yang mengaum. Di antara mereka, 33 mata Ibel di satu tangan anak Ibel masih berkilat ganas, menunjukkan bahwa dia hanya menggunakan setengah kekuatannya untuk menekan klan Dewa Perang, dan setengah lainnya untuk melindungi dirinya sendiri. Mati! Tanpa berkata sepatah kata pun, Tian Mozi menunjuk langsung ke Li Tianming dan memberi perintah untuk membasminya. Ledakan! Sekelompok besar binatang perang bergegas menuju Li Tianming. Hah! Tanpa sepatah kata pun, Li Tianming menggunakan petir 5 arah untuk melesat ke dalam kegelapan. Petir itu terus berubah dan lawannya sama sekali tidak dapat mengejar. Akhirnya ia bertukar pandang dengan Tian Mozi. Jenius muda dari klan Dewa Ibel ini memang eksentrik dan berani, tetapi saat ini, Li Tianming seolah meremehkan otoritasnya. Pada saat itu, Li Tianming telah tiada. Kemudian pada saat berikutnya, teriakan dari Dewa Ibel lainnya terdengar dari sisi lain. Li Tianming sendirian menghadapi kelompok Dewa Ibel ini. Namun, berkat guntur 1000 arahnya, ia secara mengejutkan membasmi kelompok penjinak binatang tak terbatas yang tersebar ini. Dalam satu kesalahan, Li Tianming mencuri segalanya dari keluarganya. Suku kecil dari bintang pendamping, beraninya mereka begitu berani. Apakah belum ada yang tahu identitasnya? Terlalu sombong. Kali ini giliran klan Dewa Ibel yang murka. Mereka menekan klan Dewa Perang dan yakin akan kemenangan, tetapi mereka tidak menyangka akan dikalahkan secara brutal oleh klan kecil dari bintang pendamping yang mengandalkan kecepatan dan tidak memiliki emosi sama sekali. Mata Tian Mozi dipenuhi kesuraman, dan ia hanya bisa berkata dengan suara sinis, "Semuanya, kumpul dulu. Bawa kembali beberapa binatang perang untuk mencegah serangan diam-diam dari pencuri kecil ini." Dengan cara ini, klan Dewa Perang pasti akan mendapatkan momentum. Li Tianming menggunakan metode ini untuk menyeret keduanya ke dalam rawa, membiarkan mereka terus menghabiskan energi mereka dan akhirnya menjadi alat bagi orang lain. Dia membiarkan Yin Chen mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kemudian, dengan mengandalkan dirinya sendiri, ia menjelajahi gua-gua dan mengunci para dewa Zeus jenius dari klan Dewa Ibel satu persatu. Mereka bersembunyi jauh di dalam, tetapi tak satu pun dari mereka sedalam Yin Chen. Yin Chen menarik mereka keluar satu persatu dan menyerahkannya kepada Li Tianming untuk dibasmi. Setelah membayar harga 20 orang terbasmi dan menjadi asal mula Dewa Alam Semesta, tim besar klan Dewa Ibel akhirnya berkumpul kembali. Tapi sudah terlambat, 20 binatang perang Zeus kehilangan kendali dan sudah berada dalam kekacauan di tempat tersembunyi itu. Beberapa bahkan saling membasmi. Pokoknya, pertempuran di sana sudah sangat kacau. Adapun Li Tianming, dia tidak bisa lagi menyerang. Sudah waktunya, klan Dewa Perang yang semula hancur, kini terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dewa Berdosa dan klan Yuanyi karena keseimbangannya. Di pihak klan Dewa Ibel, kerugiannya makin membesar. Alis Tian Mozi berkerut lebih dalam. Ayahnya sedang merayakan ulang tahunnya, dan niat awalnya adalah untuk mengejutkan klan Dewa Perang dan membiarkan para tetua melihat keberaniannya. Sekarang, agak sulit untuk turun dari punggung harimau. Namun tidak ada jalan, anak panah telah ditembakkan dan tidak ada jalan kembali. Karena itu, dia makin membenci Li Tianming. Pada saat ini, setelah Li Tianming melemahkan klan Dewa Ibel, dia malah berbalik dan menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Tian Mozi, apakah menurutmu ini sudah berakhir? Tidak. Selanjutnya, Anda benar-benar akan muntah darah. Setelah melemahkan kekuatan tempur kedua belah pihak ke tingkat yang relatif dekat, Li Tianming mulai memilih untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara harimau, dan menghilang langsung di depan klan Dewa Ibel. Tepat saat para Dewa Ibel telah menarik binatang perang mereka dan memilih untuk bersatu guna melindungi diri dari serangan musuh asing dan telah sepenuhnya siap, Li Tianming menghilang. Dengan kehadiran Yin Chen, jangkauan matanya jauh lebih luas daripada Tian Mozi. Datang dan pergi tanpa jejak.
Tian Mozi hanya bisa menggunakan mata Ibel Taichang untuk menemukannya. Namun, bahkan jika dia menemukan lokasinya, itu akan sia-sia. Ada begitu banyak buah 9 kehidupan di tempat tersembunyi di dekatnya, dan Tian Mozi tidak bisa memburunya sendirian. Pokoknya bikin pusing. Melihat sekitar 20 asal-usul dewa-dewa alam semesta di sekelilingnya hanya akan membuatnya sakit kepala. Ambil buah 9 kehidupan dulu, kata Tian Mozi dengan wajah yang sangat muram. Ya, mereka waspada terhadap klan Dewa Perang, tetapi tiba-tiba memberi Li Tianming kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Selanjutnya, Tian Mozi harus menekan klan Dewa Perang sambil mengunci posisi Li Tianming. Begitu dia maju, seluruh klan Dewa Ibel akan waspada. Li Tianming tampaknya tahu bahwa mata Ibel Taichang telah menguncinya, jadi dia terkadang bergerak mendekat, terkadang menjauh, dan berkeliaran di sekitar kelompok Dewa Ibel ini. Perilaku menggoda seperti itu membuat gerombolan Dewa Ibel murka. Ketika mereka mengira bahwa orang tua mereka mungkin masih menonton kejadian ini di kota Taichangsu, wajar saja mereka merasa makin tertekan. Itu sangat memalukan. Setiap anggota klan Dewa Ibel memiliki ekspresi yang sangat dingin, dan niat membasmi terpancar di mata mereka. Untungnya, tidak ada gangguan dari Li Tianming. Dalam pertarungan di tempat tersembunyi, mereka kembali unggul dengan harga tertentu. Tian Mozi mengendalikan binatang perangnya dari jarak jauh dan bekerja sama dengan Yu Shenan untuk melukai Zhan Xiao. Meskipun ia tidak mengubahnya menjadi asal-usul Zeus, ia juga membuatnya kehilangan sebagian efektivitas tempurnya. Ketika poin kekuatan tempur terkuat War Xiao disumbangkan, para dewa perang lainnya menghadapi lawan yang jumlahnya berkali-kali lipat. Meskipun mereka membasmi banyak binatang perang, mereka merasa sangat kesulitan untuk sementara waktu. Ledakan-ledakan-ledakan. Para dewa Ibel dan dewa berdosa mengintensifkan serangan mereka untuk mendapatkan buah 9 kehidupan. Perilaku mereka tak diragukan lagi merupakan tamparan keras bagi para petinggi tungku bintang 10 Desolate yang baru saja mengadakan pertemuan meja bundar. Namun, saat itu, Kaisar berada jauh di sana, dan di tengah godaan buah 9 kehidupan, mereka sama sekali melupakan instruksi para tetua mereka. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa di dalam hati setiap generasi memang terdapat berbagai macam konflik antar generasi, seperti konflik antara klan Dewa Ibel dengan klan Dewa Perang yang memang sulit untuk didamaikan. Tian Mozi, Yu Shenan. Wajah Zhan Xiao yang gelap dan menyeramkan dipenuhi amarah. Hari ini, kau memprovokasi perkelahian, bertindak arogan dan tanpa kendali. Mulai sekarang, setiap serangan balik dari klan Zhan Tianshenku dan kerusakan apapun yang kau timbulkan akan menjadi tanggung jawabmu. Cincin pemburu bayangan telah mencatat semuanya, dan para tetua serta orang-orang kuat dari tungku bintang 10 Desolate akan memberikan penilaian yang adil. Keluar dari sini, sampah. Apa itu klan Dewa Perang, apa itu hantu dan dewa? Hanya seorang jenderal yang kalah. Bahkan kelompok dewa jahat ini, yang telah memperoleh beberapa keuntungan dengan bantuan binatang perang, begitu gembira hingga mereka kehilangan diri dalam kegembiraan dan bahkan berani mengejek klan Dewa Perang. Memang, di antara 8 kelompok dewa, hanya ada 2 suku hantu dan dewa, dan mereka kadang-kadang menjadi sasaran. Namun, ada pula konflik antara klan Dewa Perang dan klan Dewa Moral, yang membuat keadaan menjadi lebih sulit. Bagaimanapun, setelah pertempuran ini, klan Dewa Perang menderita kerugian besar. Banyak dari mereka yang kehilangan asal-usul Zeus mereka dan harus diseret. Selain itu, lawan masih terus menekan. Jika ini terus berlanjut, kerugiannya mungkin akan lebih besar lagi. Mereka sangat marah, tapi tidak ada jalan. Putri Yu. Zhan Xiao berbalik dan menatap gadis hantu seputih salju di balik bayangan. Mundur dulu dan tunggu saudaraku dan yang lainnya datang. Penghalang di sini sulit dibuka, dan mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkannya. Gadis kecil dari klan Dewa Zantian itu tampak relatif tenang. Ya, Zhan Xiao tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hanya bisa berteriak kepada semua orang mundur. Begitu perintah ini dikeluarkan, kelompok Dewa Perang ini tidak punya pilihan selain mundur bersama rekan-rekan mereka. Tunggu, tunggu. Mereka memandang Mo Tian dan Xin yang arogan di hadapan mereka, sorot mata mereka bagaikan 2 gunung berapi, dengan amarah yang tak berujung bergolak di dalamnya, terpendam dalam lubuk hati mereka, dan cepat atau lambat akan meletus. Ledakan-ledakan-ledakan. Setelah klan Dewa Perang mundur, klan Dewa Ibel mengerahkan sejumlah besar binatang perang, membentuk kawanan binatang buas yang padat, dan langsung menduduki pintu masuk lorong. Tak lama kemudian, Tian Mozi dan anggota klan Dewa Ibel lainnya juga masuk. Sebagai penguasa binatang buas tak terbatas, klan Dewa Ibel memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Setelah mereka memblokir pintu masuk dengan binatang perang,
kedua kelompok orang itu berkumpul di depan buah 9 kehidupan. Kenapa ada orang dari kelompokmu yang terluka juga? Yu Sen-an menatap sekitar 20 asal dewa kosmik dari klan Dewa Evil dengan sedikit terkejut. Bukankah mereka mengendalikannya dari luar? Tahukah Anda, bahkan saat dewa jahat bertarung langsung dengan dewa perang, mereka tidak mengalami begitu banyak kerusakan. Dia masih pengkhianat dari suku bintang pendamping. Orang ini agak jahat. Dia datang dan pergi tanpa jejak, dan daya mematikannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, jelas seorang anggota klan Dewa Evil. Mungkinkah Yu Sen-an dan adiknya, Yu Senhua, saling berpandangan, mata mereka penuh keraguan. Yu Senhua telah melihat sendiri kemampuan bertarung Li Tianming. Kita masih harus berurusan dengan orang ini. Kalau tidak, akan memalukan, kata Yu Sen-an menatap Tian Mozi. Setelah mendapatkan buah 9 kehidupan ini, kita akan membasminya terlebih dahulu, kata Tian Mozi. Sebelumnya, mereka dibatasi oleh tindakan kolektif dan gagal mengejar Li Tianming. Tetapi sekarang dua orang terkuat di antara mereka memutuskan untuk mengejarnya sendirian. Dengan mata Ibel Tai Chang, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, kata Yu Sen-an dingin. Dia seharusnya berterima kasih kepada 9 buah kehidupan ini karena telah memberinya kesempatan hidup sedikit lebih lama, kata adiknya, Yu Senhua, dengan dingin. Mereka semua mengerti bahwa suku bintang pendamping adalah pengikut dan budak mereka. Jika orang-orang seperti itu menyebabkan kekacauan di bawah naungan cincin pengejar bayangan, mereka pasti akan lebih dibenci daripada lawan mereka di Hengxia kuno. Jika mereka tidak dibasmi, kedelapan kelompok dewa akan kehilangan muka. Faktanya, sesuai dugaan mereka, bahkan istana Ibel surgawi di kota Taichangzhou pun memiliki suasana yang teramat aneh saat ini. Terutama para dewa Ibel, dewa jahat, dan dewa perang yang datang untuk merayakan ulang tahun tersebut. Dia baru saja menyatakan bahwa 8 kelompok dewa bersatu dan akan menghadapi dunia luar bersama-sama, tetapi generasi muda akhirnya menamparkan wajahnya di Gua 9 Kehidupan. Dalam suasana yang sunyi dan mati seperti itu, mereka hanya bisa mengatasi kecanggungan itu dengan membicarakan Li Tianming, pria bertopeng itu. Ada beberapa penjaga hukuman surgawi, dan mereka datang ke sini dari pihak kita. Siapa orang ini? Di koridor terdalam Gua 9 Kehidupan, sekelompok dewa perang memasang wajah yang amat muram. Semua orang terdiam, amarah berkobar dalam hati mereka. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Pada saat ini, seorang pria bertopeng yang dikelilingi kabut ungu dan sekelompok lebih dari 30 orang Kunlan Yuanyi muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Turunkan mereka. Begitu dia muncul, lelaki dalam kabut ungu itu mengatakan sesuatu tanpa ampun. Begitu Li Tianming selesai berbicara, Jiang Lincheng di sampingnya melesat, dan segerombolan sayap listrik bunga krep myrtle muncul di belakangnya. Ia bagaikan guntur bunga, menggulung ular listrik yang tak terhitung jumlahnya berbentuk bunga krep myrtle, menembus udara dan membasmi Xiao perang terkuat lawan. Adapun Putri Suksu, dia terlalu muda. Meskipun dia berada di 3 besar daftar 10 alam semesta langit sunyi, dia bukanlah yang terkuat. Alamnya adalah dewa kosmik tingkat ketiga, tetapi konon di seluruh tungku bintang 10 sunyi, tidak ada dewa kosmik tingkat keempat yang bisa menjadi lawannya. Ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa dia satu tingkat lebih tinggi daripada dewa perang lainnya dalam hal bakat dan masa depan. Unggul. Atas perintah Jiang Lincheng, sang jenius Zeus dari Hengxia kuno bergegas menuju sekelompok tikus yang tenggelam tanpa sepatah kata pun. Kelompok dewa perang ini baru saja bertarung keras melawan lawan yang jumlahnya beberapa kali lipat dari mereka dan kelelahan ketika mereka bertemu musuh kuat lainnya. Terakhir kali mereka bertemu, Jiang Lincheng dan yang lainnya langsung diusir oleh Zhan Xiao, tetapi sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Lindungi Qiu. Begitu Zhan Xiao meneriakkan ini, sayap listrik Ziwei yang berada 1000 meter di atas Jiang Lincheng telah menghalangi pandangannya. Untuk sesaat, guntur ungu yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sayap Yuan ini dan tubuh bintangnya yang berbentuk manusia. Manusia dan sayap itu menyatu, dan kekuatan penghancur yang meletus tidak jauh berbeda dengan yang baru saja meletus di kuil Yusen. Mereka semua adalah jenius kuat dari klan Yuanyi. Ledakan, Zhan Xiao langsung ditelan oleh guntur ungu. Saat bintang humanoid itu tersapu, ia berubah menjadi sosok berkepala 3, berlengan 6, dan beringas. Dengan raungan, ia bertarung melawan Jiang Lincheng. Ada sepasang sayap Yuan yang tak terduga. Di antara berbagai sistem kultivasi manusia, klan Yuanyi adalah salah satu dari sedikit yang berani bertarung jarak dekat dengan hantu dan dewa. Semakin kuat penjinak binatang, semakin jauh pula jarak yang akan ia jaga dari hantu dan dewa.
Ledakan. Sisa klan Yuanyi dari Hengsha kuno juga mengunci klan Dewa Zantian satu persatu. Sekalipun sebelumnya mereka bukan tandingan, dan kini mereka kalah jumlah, ditambah lagi mereka unggul dalam jumlah, dalam pertarungan ini, para Dewa Zeus jenius dari Hengsha kuno dengan cepat memperoleh kemenangan, menekan klan Dewa Perang lebih jauh, membuat mereka benar-benar sulit bernapas. Dalam situasi kacau ini, Li Tianming muncul sendirian di depan Putri Naru. Kau ingin menangkapku dan memaksa kami ikut denganmu? Kembali dan melawan klan Dewa Ibel dan Dewa Dosa, membantumu membasmi orang, dan mendapatkan 9 buah kehidupan itu. Putri Naru menatapnya dengan mata seputih bulan. Apakah kamu sudah meramalkan semua ini? Li Tianming sedikit terkejut. Setelah mengamati lebih dekat, saya menyadari bahwa hantu ini sungguh lembut, berkulit putih, kurus, dan muda. Warna putih matanya agak linglung, dan ia sama sekali tidak menunjukkan aura garang seperti hantu. Ia justru lebih mirip manusia. Ia tampak sangat halus, seperti boneka porselen, dengan kulit seputih giok, dan fitur wajah yang sangat indah, dengan mata yang cerah, gigi putih, alis yang ramping, dan hidung yang indah, bagaikan sebuah karya seni. Aku terlahir dengan persepsi dan samar-samar bisa merasakan pikiranmu, kata Putri Ruru lembut. Oh, coba tebak apa yang sedang kupikirkan sekarang, kata Li Tianming sambil tersenyum. Putri Ruru terkejut, lalu tersipu dan mengumpat, tak tahu malu. Aku bahkan belum dewasa. Li Tianming juga tercengang. Usianya sudah lebih dari 100 tahun, tetapi ia belum dewasa. Ia sungguh layak menjadi dewa alam semesta yang terlahir alami. Saat ia lahir, ia berada di titik akhir yang tak terjangkau oleh triliunan makhluk di alam semesta. Sangat jarang orang yang memiliki latar belakang seperti itu dan tidak bersikap sombong. Dia cukup menarik, tetapi Li Tianming tidak punya waktu untuk berbincang dengan calon jenius yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar 10 alam semesta yang sunyi ini. Secara logika, Li Tianming juga sudah berusia lebih dari 100 tahun, dan usianya sebenarnya sama dengan usianya yang sebenarnya. Namun, dia terlahir sebagai dewa alam semesta, sementara Li Tianming hanyalah sampah kecil di dasar alam Tianyi saat dia lahir di kota Lihuo. Aku juga ingin kembali dan menghancurkan mereka, tapi aku tidak punya alasan. Kalau kau punya kemampuan untuk mengalahkanku, itu akan mudah. Kita juga bisa meminta penjelasan di depan para tetua kita, kata Putri Ruru. Kau terus terang saja, apa kau tidak takut dengan cincin pemburu bayangan, tanya Li Tianming. Aku sudah menutupnya sejak lama, kata Putri Ruru. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanding-tanding denganmu. Li Tianming mengerti maksudnya. Dia pasti punya cukup alasan untuk bersatu dengan orang-orang Taigu Hengsha. Dan alasannya adalah dia diculik dan tidak punya pilihan. Bagaimana cara membajak? Tentu saja untuk menunjukkan kekuatan bertarung yang meyakinkan semua orang. Mereka berdua langsung cocok. Dari sini kita dapat melihat bahwa klan Dewa Perang memang telah membuat dua klan lainnya sangat marah. Meskipun 8 dewa dianggap sebagai keluarga mereka sendiri, mereka jelas lebih dendam ketika anggota keluarga mereka sendiri menyakiti mereka. Tepat saat dia selesai mengatakan ini, beberapa perubahan mulai terjadi pada tubuh hantu Putri Ruru. Peringkat ketiga dalam 10 alam semesta yang sunyi, apa istimewanya dia? Li Tianming sangat penasaran. Ini adalah daftar bakat murni, bukan daftar kekuatan tempur. Berdengung. Pada saat ini, Li Tianming menemukan bahwa ini tidak menjadi makhluk berkepala 3 dan berlengan 6, ia masih memiliki 1 kepala. Namun, di belakangnya, tangannya terus berubah, dan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti hantu, seperti kenyataan, sebenarnya ada ribuan lengan. Lengan seputih salju terbentang di belakangnya, tampak aneh dan mengejutkan, membuat orang-orang ketakutan. Benih Bodhisattva berlengan 1000. Apakah ini salah satu garis keturunan bangsawan teratas dari klan Dewa Perang Jiang Datu, yang berada jauh, terkesima melihat pemandangan ini. Dia lahir di dunia tingkat kaisar. Kudengar ini dianggap sebagai garis keturunan tingkat kaisar, kata Jiang Xiaobai. Bisakah Lin Feng mengalahkannya? Tidak tahu. Keduanya tampak khawatir, tetapi mereka jelas tidak akan datang untuk membantu. Lagi pula, Bodhisattva berlengan 1000 itu tampak terlalu menakutkan. Dan pada saat ini, roda roulet berputar di punggungnya, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Roda 7 neraka, Raja Hantu 7 neraka akan segera muncul. Begitu roda 7 neraka terbuka, ratapan terdengar dari para hantu jahat klan Dewa Perang di seluruh medan perang. Meskipun itu adalah Raja Hantu muda, eksistensinya tetaplah agung. Wow. 1000 tangan muncul di belakang Naru, memegang mata merah gelap, dan di dalam mata itu ada hantu merah gelap. Ganu Sang Raja Hantu, Qianying, Qianshu, dan Raja Hantu.
Citra dan konfigurasi bakat seperti itu sudah cukup untuk membuat semua dewa perang tergila-gila. Bahkan para jenius dari 9 bintang neraka seperti Zhan Xiao bersedia menjadi pengawalnya dan membiarkannya memerintah sesuka hati. Li Tianming juga merasa sangat baik. Sungguh level yang tinggi. Dalam 300 tahun lagi, dia mungkin akan dianggap sebagai tokoh kuat di Ten Desolate Star Furnace. Kuasai dunia tingkat alam semesta. Mereka semua berusia sekitar 100 tahun. Ini pertarungan bakat yang sesungguhnya. Siapa yang akan menjadi monster? Ledakan. Li Tianming memegang pedang Dong Huang di kedua tangan, didukung oleh 4 binatang pendamping dari 4 dewa kosmik, dan kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ledakan. Kekuatan magis guntur dan apinya meletus, dan dia menyerbu ke arah Putri Suksu bagaikan hantu guntur. Pihak lain dapat langsung merasakan kekuatan bertarungnya. Oke, Li Tianming hendak memulai perkelahian ketika Nachu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Culik aku. Setelah kita basmi mereka, aku akan bertarung adil denganmu." Dia ingin menyimpan kekuatannya dan tidak ingin menyia-nyiakannya. "Kalau begitu, mari kita pamer dulu," kata Li Tianming sambil membasmi. Memanfaatkan situasi yang kacau, mereka bertarung dengan sengit. Akhirnya, bulu kaki yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di kaki kiri Li Tianming. Ia mengikat Putri Kiki dan berteriak kepada semua anggota klan Dewa Zantian hentikan. Putri Ruru mungil dan cantik, dia adalah loli kecil yang jenius. Li Tianming muncul di belakangnya saat ini dan telah sepenuhnya mengendalikannya. Akar bintang yang terdiri dari partikel neutron milik makhluk abadi di kakinya mengikatnya 3 kali di dalam dan 3 kali di luar, hanya menyisakan sepasang mata besar yang terlihat. Setelah akar hitam sian-sian bertransformasi, lubang hitam asal yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dalamnya menempel pada tubuh halus Putri Suksu, tidak hanya mengaduk partikel neutron, tetapi juga menyerap kekuatan Zeus, yang membuat Putri Suksu langsung merasa lemah dan lelah secara mental. Dia pikir dia bisa berpura-pura saja, tetapi dia tidak menyangka metode Li Tianming benar-benar bisa menekannya. Akar hitam itu menjeratnya, dan dia tidak yakin apakah dia bisa menerobos dalam situasi ekstrim. "Jangan bergerak," Li Tianming mengatakan hal ini kepada Putri Kiki dan juga kepada Xiao Ba di ruang pendamping. Raja Hantu Ganu dari roda 7 neraka ini jelas merupakan obat mujarab yang ampuh bagi Xiao Ba. Ia sangat gelisah di ruang pendamping dan hampir berubah menjadi mata dan terbuka dari dada Li Tianming. Untungnya, mereka telah bersama untuk waktu yang lama, dan Xiao Ba menjadi semakin penurut, begitu berperilaku baik sehingga Li Tianming merasa itu tidak nyata. Ia berteriak, "Jangan bergerak," dan peti mati abu-abu itu benar-benar berdiri diam, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah sedang dihukum. Bagi para dewa surgawi, kecepatan Li Tianming dalam menangkap Putri Suksu terlalu cepat, dan banyak hantu dan dewa tidak dapat bereaksi. Putri Qiu, Zhan Xiao dan anggota klan Dewa Zantian lainnya semuanya mengerutkan kening dan menatap Li Tianming dengan mata yang sangat kejam dan dingin. Pertama, mereka diganggu oleh 8 suku dewa, lalu mereka bertemu dengan para pengkhianat dari suku bintang pendamping dan Dewa Hengxia kuno. Kelompok orang ini sungguh sial. Melihat Putri Kiki ditangkap begitu cepat, para anggota klan Dewa Zantian tercengang oleh kekuatan Li Tianming, dan awan gelap menggantung di atas kepala mereka. Berhenti. Zhan Xiao tersungkur ke tanah oleh serangan Jiang Linceng. Ia segera berdiri dan meraung, meminta semua Dewa Zantian untuk berhenti. "Kakak Xiao, apa yang harus kita lakukan?" Kemarahan di hati para dewa perang telah mencapai puncaknya. Sejauh ini, mereka sudah sangat kesal. Jiang Linceng. Zhan Xiao mengenali pemimpin suku Kunlan Yuanyi. Ia menatap Li Tianming dan berkata kepada Jiang Linceng, "Putri cucu adalah putri kesayangan dewa perang 9 neraka. Jika sesuatu terjadi padanya, kau harus tahu akibatnya. Kami semua membawa cincin pengejar bayangan. Setiap kata dan tindakanmu berada di bawah pengawasan 8 dewa rerun dewa bintang atas. Kami tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadapmu, dan tidak ada perburuan harta karun di dekat sini. Kita berdua bisa mengalah. Tidak perlu bertarung sampai mati jika tidak ada gunanya, kan?" Perkataan Zhan Xiao menunjukkan bahwa dia sudah menyerah. Tidak ada jalan keluar. Orang-orang yang paling dihormati di antara mereka semua berada di tangan Li Tianming. Jika sesuatu benar-benar terjadi, itu akan menjadi kerugian fatal bagi seluruh bintang 9 neraka. Siapa bilang tidak ada manfaatnya? Jiang Linceng menatap Li Tianming dan berkata, "Mari kita dengarkan apa yang dikatakan saudara Lin Feng." Li Tianming menyandera Putri Yuyu, diselimuti kabut ungu. Ia mengikat gadis itu erat-erat dan, sambil menatap Zhan Xiao dan yang lainnya, berkata langsung, "Tian Mozi dan Yu Shenan belum merebut 9 buah kehidupan. Kalau begitu,
Kami ingin bekerja sama dengan kalian semua dan mengalahkan mereka bersama-sama. Biarlah para dewa ibel yang arogan dan tidak sopan itu beserta antek-antek mereka, para dewa berdosa, membayar harga yang mahal. Mendengar ini, para dewa perang mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka semua tampak aneh, dan akhirnya menatap Zhan Xiao, menunggu keputusannya. Zhan Xiao menatap Li Tianming dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Kau dari Rerun Dewa Bintang Atas. Apa kau tidak tahu persatuan 8 divisi ilahi jika kita membantu orang luar sepertimu menyerang bangsa kita sendiri, itu sama saja dengan mengkhianati prinsip dasar 8 divisi ilahi. Mustahil, jangan coba-coba. Kaum kita sendiri kau bahkan tak mau berbagi rata, dan kau mengusir mereka seperti guk-guk. Apa kau masih menganggap mereka kaummu sendiri mereka memperlakukan kalian seperti binatang, hantu, dan dewa, dan kau masih membiarkan mereka menjadi tuan mereka. Tulang punggung kalian, klan surgawi. Agak konyol, ya." Kata-kata Li Tianming langsung memicu kemarahan di antara klan Dewa Perang. Dibandingkan dengan Li Tianming, mereka bahkan lebih marah kepada klan Dewa Ibel dan Dewa Berdosa. Para tetua memperhatikan hal-hal ini, dan tentu saja lebih memalukan bagi mereka untuk diintimidasi sampai sejauh ini. Hengsha kuno merajalela, dan seluruh 8 kelompok dewa merasa malu, tetapi mereka tidak merasakannya secara mendalam. Dan kali ini, hanya klan Dewa Zantian yang menderita. Klan Dewa Surgawi yang bermartabat, bahkan lebih menyakitkan bagi seorang jenius dalam klan untuk dipermalukan seperti ini, dan tidak dapat mengangkat kepala mereka di antara 8 suku dewa, kehilangan prestise mereka. Melihat bahwa ia berhasil menyulut amarah mereka, Li Tianming mencibir dan berkata, "Lagi pula, aku tidak bermaksud bernegosiasi denganmu. Aku hanya memaksamu. Hanya ada 2 jalan di hadapanmu. Pertama, ikuti aku dan basmi aku. Kedua, gunakan persatuan konyolmu ini untuk mengirim Putri Mimi ke neraka." Setelah selesai berbicara, ia meningkatkan tarikan akar hitamnya, dan Putri Naru-Naru langsung menangis kesakitan. Kemampuan aktingnya tampak sangat mumpuni, dan siapapun yang mendengarnya pun meneteskan air mata. Dia sudah sangat menawan, dan tangisannya begitu menyakitkan sehingga bahkan Li Tianming sendiri tidak tahan mendengarnya, bukan hanya klan Dewa Perang, jadi dia mengikatnya lebih erat. "War Xiao," Jiang Linceng mencibir. "Kau orang baik, seperti domba kecil. Orang lain menindasmu, mempermalukanmu, dan melukai saudara-saudarimu dengan parah, tetapi kau lebih suka membiarkan putri kesayangan Dewa Perang 9 nerakamu mati daripada menghancurkan persatuan 8 divisi dewa. Hanya sedikit orang yang menyentuh hati sepertimu. Membalas kejahatan dengan kebaikan sungguh mengagumkan. Leluhur klan Dewa Ibel dan Dewa Berdosa akan memberimu bunga merah kecil selama 18 generasi. Bila orang serius seperti dia diolok-olok, daya rusaknya memang besar." Li Tianming tidak memberi mereka waktu. "Kau mau ikut atau tidak, terserah kau." Ia menuntun putri cucu langsung ke tempat persembunyian itu. Suaranya yang dingin menggema di koridor yang dalam, "Ingat, kalau dia mati, itu semua salahmu, dasar domba kecil. Klan Dewa Perang mereka bahkan tidak punya telur. Apa mereka dikebiri oleh putra Ibel? Sekelompok sampah ini bahkan tidak sebaik para dewa jahat. Seharusnya mereka sudah diturunkan pangkatnya dari 3 ras surgawi utama sejak lama. Dibandingkan dengan 2 ras manusia utama, Huantian dan Motian, hantu dan dewa mungkin tampak tangguh, tetapi sebenarnya mereka cukup lembut. Ketika seseorang mengencingi mereka, mereka hanya membuka mulut dan menangkapnya dengan senyuman. Mereka menelannya dalam tegukan besar dan bahkan mengacungkan jempol. Meledak. "Saya sangat marah." Sarkasme ini, ditambah dengan teriakan samar Putri Suksu, bagaikan 2 api yang membakar hati setiap anggota klan Dewa Perang, terutama yang terakhir. Mereka membenci Motian, Dosa, dan tentu saja, Li Tianming juga. Hanya saja Li Tianming sempat menguasai mereka. Jadi, sekarang ada kesempatan untuk melampiaskan salah satu kebencian Anda, mengapa tidak melampiaskannya terlebih dahulu? "Kakak Xiao," kelompok Dewa Fantasi menatap Zhan Xiao dengan mata berapi-api. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan para tetua yang melihat ini tahu bahwa kita tidak bersalah. Pertama, kejahatan Motian terlalu besar, dan merekalah yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain. Kedua, Putri Kiki diculik, dan kita benar-benar tidak berdaya," kata Zhan Xiao dengan mata berkilat. Jadi, membasmi, memikirkan wajah Tian Mozi dan Yusen An yang sangat jelek tadi, dan sekarang mereka memiliki lebih banyak pembantu. Mereka mengertakkan gigi dan bergegas menuju tempat persembunyian seperti pertarungan gila. Kota Taichangzhou, Istana Ibel Surgawi. Perjuangan yang begitu jelas ditemukan di Gua 9 Kehidupan, dan seluruh Istana Ibel dapat melihatnya dengan jelas.
Begitu banyak buah 9 kehidupan, godaannya memang besar. Zeus yang lebih tua memandang pemandangan itu dengan hikmat, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Jelaslah bahwa Dewa Zeus dari klan Dewa Perang yang datang merayakan ulang tahun itu mempunyai ekspresi yang buruk di wajahnya. Wajah klan Dewa Ibel, Dewa Dosa, dan Dewa Alam Semesta pun tak tampak lebih baik. Meskipun hartanya bagus, seharusnya dibagi rata. Tindakan Tian Mozi memang tidak pantas. Kalau bukan karena perayaan ulang tahun ke-100.000 Raja Ibel Taichang, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Namun, karena perayaan ini telah tiba, para tetua dari semua pihak yang hadir di pesta ulang tahun memang sedikit malu. Tentu saja, klan Dewa Ibel diuntungkan. Mereka tampak meminta maaf kepada klan Dewa Perang, tetapi sebenarnya mereka tertawa dalam hati. Inilah tujuan Tian Mozi, menekan arogansi klan Dewa Perang. Bahkan di meja bundar paling atas, orang-orang terkuat dari Tungku Bintang 10 Desolate sedang memandangi gambar cincin pengejar bayangan. Di bawah meja bundar itu, ada arus bawah. Setelah kita menguasai Hengsha kuno, aku akan membawa putraku ke bintang neraka 9 lapis untuk meminta maaf kepada Putri Suksu, kata Raja Ibel Taichang. Suaranya tenang dan dia tidak terdengar meminta maaf. Tepat di seberang Raja Ibel Taichang, duduk seorang Zeus perempuan yang seputih giok. Sikapnya mirip dengan Putri Suksu, tetapi jauh lebih berapi-api. Tubuhnya yang ramping setinggi awan, dan ia diselimuti kabut bintang putih. Sulit untuk melihat dengan jelas, dan ia tampak seperti alam semesta putih yang kacau. Ini tidak lain adalah Dewa Perang 9 Neraka. Ya, dia seorang wanita. Hantu dan dewa menghargai tubuh mereka, dan perbedaan ukuran fisik antara pria dan wanita bahkan lebih besar daripada manusia. Biasanya, pria mereka lebih kuat daripada wanita dengan level yang sama. Namun, Dewa Perang 9 Neraka ini adalah seorang wanita, dan ia dapat mengendalikan bintang neraka 9 lapis setingkat 10.000 alam semesta. Ini berarti ia pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Anak muda bertarung tanpa batas. Jangan khawatir, anggap saja ini sebagai pengalaman hidup. Suara Dewa Perang 9 Neraka sedingin es, seperti gelombang dingin yang menyapu istana Ibel Surgawi. Terdengar ia sedikit kesal, tetapi ia menahan diri. Benar, anak muda penuh semangat dan vitalitas. Merekalah masa depan Tungku Bintang 10 Desolate kita. Ketika sekelompok orang seperti itu berkumpul, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki semangat bersaing? Wajar saja, asalkan kita para tetua tidak menganggapnya serius. Dewa Dosa asal tertawa sambil mengetuk-ngetukkan kakinya yang disilangkan. Suaranya keras dan terdengar sangat tiba-tiba. Setelah dia mengatakan ini, tak seorang pun menjawab. Semua orang menunggu perkembangan penggalian pohon leluhur 9 kehidupan, jadi mata mereka masih tertuju pada rerun dewa di atas. Namun, tak lama kemudian, Li Tianming dan anak buahnya muncul dan menculik klan Dewa Perang. Adegan itu terjadi di Istana Ibel. Melalui beberapa lingkaran pengejaran bayangan, prosesnya agak membingungkan, tetapi hasilnya Putri Suksu berhasil ditangkap. Menanggapi hal ini, Dewa Dosa asal mendesah pelan dan berkata, Putri Yuyu masih terlalu muda. Kalau aku pasti tidak akan rela membiarkan gadis kecilku pergi ke tempat berbahaya seperti itu. Dewa Perang 9 Neraka tidak menanggapi. Sepasang mata putihnya, yang diselimuti kabut bintang, menatap cincin pemburu bayangan tanpa bergerak. Sejak saat itu, suasana menjadi sangat muram. Siapapun dapat melihat bahwa Dewa Dosa asal, pemimpin para dewa jahat, tampaknya diam-diam senang. Sampai Li Tianming memimpin klan Dewa Zantian dan melawan balik menuju tempat tersembunyi. Pada saat ini, banyak tetua Zeus tercengang untuk pertama kalinya dan harus memeriksa ulang pemuda itu. Siapa dia? Melalui Shadow Chasing Ring, pandangan akan menjadi semakin tidak jelas dari jarak yang begitu jauh. Sejak dia muncul di Shadow Chasing Ring, dia semakin kuat dan menimbulkan masalah. Dia telah memancing kemarahan generasi muda klan Dewa Perang. Perkelahian akan segera terjadi. Untuk sesaat, suasana di Istana Ibel Surgawi menjadi semakin berat. Persatuan yang baru saja dideklarasikan seolah menjadi lelucon dalam sekejap mata. Bahkan klan Ibel Surgawi dan dewa-dewa berdosa, yang tadinya diam-diam bahagia, terdiam sejenak. Selidiki orang ini secara menyeluruh. Raja Ibel dan Dewa Dosa asal memberi perintah pada saat yang sama. Gua 9 kehidupan, tempat tersembunyi. Ledakan-ledakan-ledakan. Tian Mozi dan Yusen An, bersama sekelompok saudara dari 8 divisi dewa, mengabaikan semua kebisingan dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan penghalang pada tanaman merambat itu. Ada yang membombardir, ada yang membuka, pendekatan bercabang dua,
siapapun yang dapat mendobrak penghalang akan meraih kesuksesan besar. Tian Mozi dan Yusen An juga tidak tinggal diam. Masih ada bayangan besar di sana. Selama kita berjuang masuk, aku yakin buah 9 kehidupan yang bisa kita dapatkan kali ini pasti lebih banyak dari yang kita bayangkan. Mata Yusen An berbinar. Saya baru saja mendengar kabar yang terkonfirmasi bahwa buah 9 kehidupan sangat bermanfaat bagi Dewa Kosmik setengah langkah. Buah ini dapat meningkatkan an internal 7 bintangnya untuk menjadi Dewa Kosmik dan mempercepat transformasinya menjadi Dewa Kosmik. Setahu saya, sudah ada 2 Dewa Kosmik setengah langkah yang telah menjadi Dewa Kosmik dengan bantuan buah 9 kehidupan, kata Tian Mozi dingin. Jadi ini benar-benar harta karun paling berharga di Sang Xingsu. Yusen An mengangguk. Semua orang di Sang Xingsu tahu bahwa langkah dari setengah langkah Zeus ke Zeus adalah lompatan paling krusial. Banyak orang yang terhenti di langkah ini. Jika seseorang benar-benar dapat memecahkan masalah di langkah terakhir ini, buah 9 kehidupan akan sangat berharga. Itu dapat mengubah takdir seseorang. Di banyak dunia tingkat penciptaan dan bintang-bintang pendamping dunia tingkat alam semesta segudang, ada begitu banyak kultivator yang terjebak di alam Dewa Kosmik setengah langkah dan tidak dapat maju ke tingkat yang lebih tinggi dalam hidup mereka. Ini juga alasan mengapa Tian Mozi tidak ingin memberikan satu pun buah 9 kehidupan kepada klan Dewa Zantian. Percepat, mungkin ada sesuatu di dalam. Yusen An juga mengebom dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia akan melakukan perbuatan besar untuk para dewa jahat. Tepat ketika mereka sedang sibuk, Tian Mozi tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, seseorang datang dari luar untuk membasmi kita. Binatang perangnya masih berpatroli di luar. Secepat itu siapa Yusen An mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat. Begitu dia selesai berbicara, 2 kelompok orang menyerbu masuk dari pintu masuk. Jika binatang perang tidak dihitung, orang-orang yang menyerbu masuk pasti sudah menekan dosa langit ibel jauh di dalam, baik dari segi jumlah maupun momentum. Untuk mengalahkan klan Dewa Zantian, dan juga karena serangan diam-diam oleh Li Tianming, klan Dewa Motian menderita kerugian besar dan tidak lagi berada pada kekuatan tempur puncaknya. Sekarang Zantian dan Kunlan muncul tiba-tiba dan menimbulkan ancaman besar. Mata Tian Mozi tiba-tiba menyipit saat ia menatap Zhan Xiao dengan saksama, menggeram, Zhan Xiao. Para tetuamu menyaksikan kau mengkhianati 8 divisi dewa dan bergabung dengan musuh bebuyutanmu, apa kau gila? Kita juga terpaksa melakukan ini. Putri Kiki diculik oleh mereka. Ini semua salah kalian karena telah menyakiti saudara-saudara kita terlebih dahulu. Itulah sebabnya kita tidak bisa melindungi mereka. Zhan Xiao meraung, memantapkan posisinya. Motian, saudara-saudara yang berdosa, demi nyawa Putri Kiki, aku minta maaf. Hanya dengan satu kata maafkan aku, ia langsung menunjukkan kebenarannya dan menggambarkan dirinya sebagai korban. Kemudian, sekelompok dewa perang ini menatap wajah-wajah buruk rupa di hadapan mereka dan melampiaskan semua keluhan dan amarah mereka. Ledakan. Mereka adalah sekelompok bintang humanoid, yang melesat bagaikan semburan baja. Zhan Xiao tidak peduli. Para dewa ibel ini terjebak di tempat tertutup dan tersembunyi ini. Bagi para dewa ibel, ini adalah lingkungan pertempuran terburuk. Begitu mereka tidak bisa menyembunyikan wujud asli mereka, mereka akan berada dalam bahaya kapan saja. Oleh karena itu, Zhan Xiao, yang dipenuhi amarah, langsung menyerbu ke arah Tian Mozi, menggunakan tubuh tempurnya yang terkuat untuk menangkap individu terlemah. Di sisi lain, Jiang Lincheng dan Yu Sen An, 2 anggota klan Yuanyi, seperti musuh yang bertemu dan sangat iri satu sama lain. Membasmi. Kedua tim Zeus saling bergegas menuju satu sama lain di tempat tersembunyi ini dan memulai pertarungan tim. Dari awal hingga akhir, Li Tianming tidak muncul. Itu karena dia menjaga pintu masuk ke tempat tersembunyi ini. Dia melihat ke medan perang, dan jelas bahwa Zhan Xiao dan Jiang Lincheng akan memiliki keunggulan jumlah dan bertukar peran dengan lawan, dan giliran mereka akan dihancurkan. Dalam situasi ini, seseorang pasti akan melarikan diri. Li Tianming memblokir pintu masuk dan keluar, tentu saja menunggu ikan besar. Berdiri di pintu masuk gua dan melihat ke dalam, Anda dapat melihat bahwa pertempuran di area tersembunyi sangat sengit. Dalam ruang tertutup, alam semesta seolah hancur dan bintang-bintang meledak, memancarkan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jika gua 9 kehidupan tidak cukup kuat, gua itu pasti sudah hancur menjadi debu. Ledakan-ledakan-ledakan, suara gemuruh, auman, dan geraman binatang sumber bintang tingkat semesta segudang bercampur menjadi satu dan memekakkan telinga. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju pintu masuk gua, menerangi seluruh tubuh Li Tianming. Terdengar berbagai macam raungan, kutukan, dan jeritan,
dan untuk sesaat sulit menentukan siapa yang paling menderita. Klan Dewa Perang awalnya bisa berpura-pura dan menghadapi situasi tersebut, tetapi ketika pertarungan sesungguhnya dimulai, mereka teringat adegan diganggu oleh segerombolan jalang ini, dan mereka bertarung lebih keras lagi. Tunggu saja, Jiang Linceng dan pasukannya tahu bagaimana bertahan hidup. Di antara tim-tim ini, mereka dulu kekurangan energi dan menderita kekalahan dalam pertempuran, tetapi sekarang mereka berada dalam kondisi terbaik. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dalam perjalanan ke sini, Li Tianming menggunakan putri cucu untuk mengalahkan Xiao Perang dengan telak guna memastikan bahwa tak seorang pun akan mempertimbangkan situasi keseluruhan 8 dewa di tengah pertarungan. Ledakan, ledakan, klan Dewa Ibel, yang terjebak di tempat terpencil ini, pada dasarnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah menjadi lawan selama bertahun-tahun, klan Dewa Perang tahu bagaimana memanfaatkan keunggulan mereka untuk menghadapinya. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Mau pergi? Mengapa kamu tidak menjelaskan situasi umum 8 divisi dewa saat kamu pamer di hadapanku tadi? Kami sedang mengalahkan Ibel dan dosa sekarang, dan itu tidak ada hubungannya dengan 8 divisi dewa. Dengan suara gemuruh dan gemuruh, cahaya bintang membentuk gelombang yang menyapu ke segala arah, dan seluruh medan perang dipenuhi dengan bintang-bintang berbentuk manusia yang bertabrakan dan binatang perang. Seiring berjalannya waktu, kutukan para Dewa Ibel pun semakin berkurang, sebab mereka telah terusir dari asal-usul Dewa Zeus. Dan beberapa dewa jahat itu diperlakukan secara khusus oleh Dewa Alam Semesta yang kuno dan selalu hadir, dan menderita kerugian besar. Dalam situasi ini, mereka berdua akan kalah dan melarikan diri. Seperti dugaan Li Tianming, seorang pemuda berbaju zirah ungu tiba-tiba muncul dari cahaya bintang di depannya. Ia menerobos pengepungan dengan Zeus perempuan dan bergegas keluar. Itu Tian Mozi. Adapun Zeus betina yang dibawanya, ternyata dia adalah bunga dewa hujan para dewa jahat. Jelas saja, Yu Shenan sedang dalam situasi putus asa dan harus mempercayakan Tian Mozi untuk membawa adiknya keluar. Zhan Xiao, kau kaki tangan kejahatan dan telah melakukan kejahatan berat. Tungku bintang 10 Desolate pasti akan menghakimimu. Wajah Tian Mozi memerah dan tubuhnya berubah ungu karena marah. Zhan Xiao juga sangat marah ketika dia dipaksa pergi sebelumnya. Inilah yang disebut karma. Jangan salahkan aku. Orang lain punya mata tajam. Pertama, kau yang melanggar aturan duluan. Kedua, putri kami yang menderita. Ini tidak bisa disalahkan pada kami. Zhan Xiao bersikeras mengucapkan kalimat ini, dan semua orang di luar bisa mendengarnya. Ledakan. Zhan Xiao masih ingin mengusirnya, tetapi Tian Mozi segera mengerahkan puluhan monster Zeus untuk mengepungnya dari kedua sisi, sehingga menghalangi jalannya ke depan. Tunggu, setelah mengucapkan kalimat ini, Tian Mozi melarikan diri dari tempat persembunyian ini terlebih dahulu dan melarikan diri ke lorong. Tian Mozi, apa yang harus kita lakukan dengan saudaraku dan yang lainnya? Yu Shenhua bertanya dengan gugup dan wajah pucat. Jangan khawatir, aku akan mencari bala bantuan sekarang. Kakakmu seharusnya bisa bertahan. Tian Mozi mencari buah 9 kehidupan di cincin Sumi. Ia melirik dingin ke belakang dan berkata, penghalang buah 9 kehidupan adalah bencana bagi semua orang. Sekalipun orang-orang dari Hengsha kuno ini berada di atas angin untuk sementara, mereka semua akan mati begitu orang-orang kita tiba. Para bidah ini terlalu bodoh dan serakah. Jika mereka berani merebut sesuatu dari kita, cepat atau lambat mereka akan kehilangan nyawa mereka, kata bunga dewa hujan dengan suara sinis. Mereka berdua pergi bersama. Tian Mozi perlu berkomunikasi dengan mereka masing-masing menggunakan batu komunikasi untuk mengetahui seberapa jauh Mo Tian dan rekan-rekan dewa dosa lainnya darinya. Baru saja, ia dikejar oleh Zhan Xiao di tempat tersembunyi itu, dan ia bahkan tidak punya waktu untuk itu. Kini, meskipun ia telah melarikan diri, sebagian besar kekuatan tempurnya masih berada di area tersembunyi, berjuang melindungi rakyatnya. Penampilannya sebagai seorang Beastmaster tak terbatas tidak banyak berpengaruh pada kekuatan tempur di sana. Kalau tidak, Yu Shenan tidak akan berani melawan sendirian. Tian Mozi keluar untuk mencari seseorang adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Surga Ibel dan Dewa Dosa tampaknya telah meminum pil penenang, dan mereka masih menggunakan nyawa binatang perang untuk membangun garis pertahanan, dan akhirnya melawan, menciptakan beberapa masalah bagi Jiang Linceng dan Zhan Xiao. Kita dalam masalah. Tidak ada orang di sekitar, jadi kita hanya bisa membiarkan mereka keluar sesegera mungkin, lalu melanjutkan pencarian. Tian Mozi telah menyusun strategi dan bahkan mempermainkan klan Dewa Zantian, tetapi saat ini wajahnya berubah, dan jelas bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan situasi.
Yang paling penting adalah para tetua di luar sana memperhatikan. Inilah umur 100.000 tahun dari Raja Ibel Taichang. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga akan sangat memalukan bagi Istana Ibel Surgawi. Kalau saja aku tahu hal ini sebelumnya, apakah aku akan bersikap lebih sopan saat melawan para dewa? Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Tepat ketika Tian Mozi merasa sangat marah, semburan kabut ungu tiba-tiba melonjak di depan matanya, dan seorang raksasa di lautan bintang, yang belum sepenuhnya berubah menjadi dewa kosmik, tiba-tiba muncul di depan matanya. Bahaya! Bunga Dewa Hujan segera mengenali Li Tianming dan segera mundur. Dibandingkan saat pertama kali tiba di Gua Sembilan Kehidupan, tubuh Li Tianming, dewa kosmik setengah langkah, telah berkembang terlalu pesat, namun ia masih seorang dewa kosmik setengah langkah, yang agak aneh. Kau, mana Kiki? Tian Mozi menoleh ke belakang, tatapannya sedingin es neraka. Bukan urusanmu. Masih ingin menelepon seseorang. Ikan besar yang ditunggu Li Tianming adalah dia. Setelah mengucapkan 4 kata ini, dia langsung bergegas menuju Tian Mozi. Apakah menurutmu tubuh asliku mudah diganggu? Wajah Tian Mozi berubah dan ganas. Dia berada di peringkat ke-18 dalam daftar 10 alam semesta Wastelen. Dia adalah jenius teratas peringkat ke-18 di alam semesta di bawah usia 500 tahun di tungku bintang 10 Wastelen, dengan 66 mata majemuk di kedua tangannya. Meskipun dia memiliki sedikitnya 60 binatang perang yang masih bersembunyi, dia tidak takut terhadap dewa kosmik setengah langkah raksasa seperti Li Tianming bahkan dengan tubuh aslinya. Mengaum, mengaum, mengaum. Di antara 33 mata majemuk di tangan kiri dan kanannya, 3 di antaranya masih bersinar. Mereka adalah ruang khusus di dalam tubuhnya. Hari ini, ketika anak Ibel melambaikan tangannya, 6 binatang sumber bintang tingkat 10.000 semesta tiba-tiba keluar dari mata langit Ibelnya. Inilah kartu truf terakhirnya yang dapat menyelamatkan nyawa. 6 binatang perang itu mungkin terdiri dari 2 jenis. Di sebelah kiri ada 3 binatang perang yang sehitam gua bintang hitam dan memiliki rambut merah menyala seperti rantai bintang di sekujur tubuh mereka. Mereka disebut Ibel Surgawi Kunwu. Mereka tinggi dan tampak seperti kucing, perkasa dan ganas, dengan cakar yang tajam. 3 monster di sebelah kanan adalah monster sumber bintang kelas semesta yang menyerupai naga ungu, dengan panjang lebih dari 800 meter. Mereka semua adalah monster raksasa dari lautan bintang. Terdapat duri-duri tajam di punggung mereka, dan setiap duri memiliki ujung yang berkilau seperti berlian bintang, yang membuat ketiga setan laut bintang ungu ini tampak seperti sedang membawa peta bintang sepanjang ratusan meter di punggung mereka. Setan Kunwu, setan laut bintang ungu. Meski jumlah mereka hanya 6, kekuatan mereka sungguh luar biasa. Ada 7 tingkat perbedaan alam antara Li Tianming dan Tian Mozi, dan itu adalah alam dewa alam semesta. Akan tetapi, Tian Mozi belumlah lengkap, dan binatang perang itu hanya 1/11-nya. Pada saat ini, Tian Mozi sedang dalam bahaya, dan beberapa binatang perang lainnya telah bergegas keluar dari tempat persembunyian mereka, jadi Li Tianming bahkan hanya punya sedikit waktu. Binatang perang, bisakah kau menghentikanku? Li Tianming tersenyum dingin, dan badai guntur bergulung di sekujur tubuhnya. Dalam kilatan petir, ia tiba-tiba menerobos Ibel Surgawi Kunwu dan Ibel Laut Bintang Ungu, lalu muncul di hadapan Tian Mozi. Klan Dewa Ibel, kalian mungkin punya beberapa keterampilan dalam peperangan, tapi di hadapanku, kalian hanyalah sampah. Sebagai lawan yang tak terhentikan dalam pertarungan tunggal maupun pertarungan tim, jika lawan menginginkan pertarungan tim, Li Tianming dapat menangkap pencuri dan pemimpinnya, dan jika lawan menginginkan pertarungan tunggal, Li Tianming dapat mengeroyoknya. Sekarang keempat binatang pendamping Zeus semuanya ada di tubuhnya, dia lebih lincah daripada Xiao Perang. Suku rendahan, kalian tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Tian Mozi mencibir, tatapannya meremehkan orang lain. Ia masih menganggap Li Tianming sebagai pengkhianat, dan pikirannya sendiri sangat tinggi. Berdengung, dia tiba-tiba mundur 3 langkah, dan 2 mata Ibel berwarna ungu hitam di tangannya menatap Li Tianming yang datang untuk membasminya, dengan kekuatan Dewa Zeus melonjak liar. Teknik murid klan Dewa Ibel. Li Tianming melihatnya sekilas. Dia telah mendengar bahwa ketika klan Dewa Ibel sedang berperang, teknik pupil merupakan keterampilan unik yang pada dasarnya tidak dapat dipecahkan oleh 8 suku dewa lainnya. Klan Langit Ibel dan klan Langit Hantu adalah klan bintang dengan jiwa yang sangat kuat di antara umat manusia. Jiwa klan Langit Hantu kuat dalam pertahanan, yang diberkati oleh Dewa Hantu, sementara klan Langit Ibel adalah klan yang sepenuhnya berjiwa kuat, dan kuat dalam serangan serta kendali. Mata Ibel mereka sebenarnya adalah jendela kekuatan jiwa mereka. Melalui jendela ini,
mereka dapat mengendalikan binatang perang dan juga menyerang lawan lainnya. Kemampuan bocah Ibel ini cukup hebat. Ketika kekuatan tubuh roh badai jiwanya, Zeus, mengalir ke kedua mata Ibel itu, pada saat yang sama, kedua mata di telapak tangannya menampilkan teknik pupil yang berbeda. Mata Ibel ungu di sebelah kiri tiba-tiba berubah menjadi lubang bintang ungu, yang menelan jiwa Li Tianming seperti jurang tak berujung. Mata Ibel di sebelah kanan menembakkan cahaya kematian hitam, menusuk ke arah Li Tianming. Teknik pupil kiri gua ungu yang menyebarkan jiwa. Teknik pupil kanan cahaya kematian Ibel. Keduanya adalah teknik murid tingkat tinggi dari klan Dewa Ibel. Ketika digunakan bersama, keduanya dapat membubarkan jiwa dan menembus roh. Dikombinasikan dengan daya mematikan binatang perang, keduanya seringkali memiliki efek yang luar biasa. Raja Ibel marah, pencuri kecil ini harus mati. Bunga Dewa Hujan yang panik di sebelahnya pun tenang, dan matanya yang indah menatap Li Tianming dengan tatapan penuh kepuasan. Di Istana Ibel, banyak tetua klan Dewa Ibel juga mulai mengobrol dan tertawa, berpikir bahwa keputusan Li Tianming untuk menangkap anak Ibel sendirian adalah keputusan yang paling bodoh. Dalam kilatan petir, Li Tianming juga tersenyum. Apakah kamu berencana untuk beradu langsung denganku di bidang terkuatku? Li Tianming juga telah lama menemukan bahwa menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan mata pencuri surga akan membuat mata itu semakin kuat. Pada saat ini, kekuatan binatang bermata 100 memasuki mata Yin yang hitam putih, dan mata pencuri langitnya tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Pada saat yang sama, kekuatan dari dirinya sendiri, Bai Ye, dan Bai Ling di otaknya mengalir ke mata pencuri langit secara bersamaan. Jiwa pencuri kehidupan yang terkuat meledak. Menggunakan teknik pupil bersama-sama berarti membuka pertahanan dan menyerang melalui gerbang tengah. Di pihak Li Tianming, cahaya merah dan putih aneh langsung bertabrakan dengan cahaya kematian Ibel. Berdengung, aura mematikan Ibel benar-benar mencair seperti es dan salju. Dengung-dengung-dengung, cahaya aneh itu menerkam telapak tangan Tian Mozi dan langsung menghantam gua ungu yang menyebarkan jiwa. Apa? Saat cahaya kematian Ibel menghilang, keempat mata Tian Mozi melebar. Ini mungkin hal paling luar biasa yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Kekuatan terbesarku sebenarnya adalah pendek. Selain aku, Mo Tian, siapa lagi di Sang Xingsu yang bisa memiliki keterampilan murid? Dengan pertanyaan yang tidak dapat dipahami ini, jiwa pencuri nyawa Li Tianming seperti tangan jiwa yang berdarah, tiba-tiba menusuk mata Ibel Tian Mozi, dan mengikuti saluran ini, tampaknya langsung meraih otak Tian Mozi. Merobek, Li Tianming tiba-tiba menarik. Ah! Tian Mozi memegang kepalanya dengan kedua tangan, wajahnya terkoyak, dan partikel neutron spiritual terus meledak. Seluruh otaknya seakan terkoyak, dan partikel neutron spiritual langsung menyembur keluar. Ledakan. Terjadi dua ledakan beruntun, dan telapak tangannya juga meledak. Mata IBL-ku. Inilah nasib klan Dewa Ibel. Kekuatan terkuat klan Dewa Ibel terletak pada otak dan mata Ibel. Bahkan, mata Ibel sudah menjadi bagian dari otak. Keduanya meledak bersamaan. Pikiran Tian Mozi menjadi kosong. Maafkan aku khawatir nenek moyangmu akan mengenalmu sampai mati. Li Tianming mencibir. Pada saat ini, 6 Ibel Surgawi Kunwu dan Ibel Laut Bintang Ungu semuanya menyerbu ke belakang Li Tianming. Api dan semburan api ungu hitam berkumpul dan meledak, menghantam punggung Li Tianming. Ledakan-ledakan-ledakan. Dari tangan Li Tianming, kekuatan magis guntur dan api otomatis meledak mundur. Serangkaian bulu langit terbakar, 6 teratai api, penjara listrik Huntian, dan jaringan listrik 10.000 ekstrim membombardir mundur, melenyapkan gelombang serangan pertama dari binatang-binatang perang ini. Kepulan-kepulan, akar hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari kaki kirinya dan langsung menusuk tubuh Ibel Laut Bintang Ungu. Binatang sumber bintang tingkat alam semesta ini memiliki fisik yang setara dengan dewa alam semesta. Namun, ketika lubang hitam asal menempel pada partikel tersebut dan menelannya langsung, ia masih menjerit merana, meronta, dan gemetar seperti binatang biasa, lalu bergegas menuju pohon dunia asal dengan tubuh cahaya bintang. Makan. Akhirnya aku bisa makan monster bintang ini. Ini makanan lengkap pertama Xian-Xian, jadi tentu saja aku tidak akan ragu. Tian Mozi dan Yu Shenhua melihat pemandangan ini, dan mereka merasa seperti tersambar petir. Semua harga diri dan rasa puas diri mereka runtuh di hadapan Li Tianming. Maafkan aku tidak hanya menahan tubuhmu, tapi juga binatang perangmu. Aku, Lin Feng, adalah mimpi buruk klan Dewa IBL-mu. Li Tianming mencibir, tiba-tiba menghindar, dan menerjang Tian Mozi, yang mentalnya meledak. Bagaimana bisa ada kehidupan menyimpang seperti itu di klan bintang pendamping?
Tian Mozi tidak punya kesempatan untuk memecahkan masalah ini. Li Tianming memegang pedang Dong Huang dengan kedua tangan, mengumpulkan kekuatan mematikan Bai Ling. Pedang Dong Huang dan 30 simulasinya memang tidak kuat, tetapi kekuatan mematikan jiwa bayi kecil Bai Ling memang mematikan. Sebelum ini, ilusi Bai Ye telah menembus otak Tian Mozi, dan dia sama sekali tidak dapat menahannya. Berhenti. Dia putra Raja Ibel Taichang dan calon pilar tungku bintang 10 Desolate. Jika dia mati, semua orang yang berhubungan denganmu akan dibasmi. Teriak bunga Dewa Hujan dengan suara memilukan. Lin Feng, ayo kita bicarakan. Tian Mozi juga merasakan kekuatan mematikan dari jiwa ini, dan harga dirinya hancur total. Dia berada di peringkat ke-18 dalam daftar 10 alam semesta yang sunyi, tetapi saat ini dia hanya ingin bertahan hidup. Namun, apa yang dilihatnya adalah mata dingin Li Tianming. Berdengung, gelembung mimpi itu membasminya, dan Tian Mozi muntah darah dengan keras, matanya memutih, tubuhnya jatuh ke belakang dan menghantam dinding gua, tubuhnya bergetar hebat. Pedang Li Tianming, yang mengumpulkan kekuatan membasmi Bai Ling, tiba-tiba menembus kepala Tian Mozi yang hancur dan menusuk dengan keras ke dinding gua, menimbulkan suara ledakan keras. Dengan baik, partikel neutron dalam tubuh roh Tian Mozi hancur total, jiwanya langsung hancur, dan dia mati di tempat. Tangannya terkulai lemas. Ada 66 binatang perang, tapi hanya 6 yang ada di sisiku. Kalau kau tidak mati, siapa lagi? 8 kelompok dewa sangatlah kuat bila bersatu. Namun, begitu Li Tianming muncul, terungkap bahwa hampir setiap suku mereka memiliki kelemahan. Meskipun mereka sangat kuat dalam beberapa hal, begitu kelemahan mereka terungkap, mereka akan dibasmi oleh mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk para dewa. Putra Ibel berdebar, air mata menggenang di mata Dewa Hujan Bunga dan dia berlutut dalam keadaan linglung. Sementara itu, di Istana Ibel Surgawi, para Zeus yang sedang merayakan ulang tahun ke-100.000 Raja Ibel Taichang terdiam lama. Sejauh ini adalah orang dengan peringkat tertinggi yang terbasmi dalam pertempuran di daftar 10 alam semesta yang sunyi. Namun, dia mati di tangan suku bintang pendamping. Kamu, bunga Dewa Hujan berguling ke tanah dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Tian Mozi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan asal-usul Zeus. Tubuh raksasa laut bintang itu masih berdiri di depannya, dan cahaya bintang tiba-tiba menghilang. Alam semesta yang jelas kecil itu padam dalam sekejap dan menjadi debu sejarah Sang Xingsu. Sekalipun ia adalah raksasa di lautan bintang, tidak peduli seberapa tinggi garis keturunannya, begitu ia jatuh, ia pada akhirnya akan menjadi segenggam tanah kuning. Yu Shenhua menatap pemuda bertopeng ungu yang diselimuti kabut ungu tebal. Mata hitamnya yang dipenuhi cahaya bintang terus bergetar, dan jiwa serta raganya berada di ambang kehancuran. Di matanya, orang ini telah berubah dari anggota klan Panion Star yang kecil dan dibenci menjadi Ibel pembasmi. Kau sama sekali bukan keturunan klan bintang pendamping. Bintang pendamping tak mungkin melahirkan seseorang dengan bakatmu. Kau pasti dari Hengsha kuno, yang menyelinap ke rerun Dewa Bintang atasku dan menjadi penjaga hukuman surgawi. Bunga Dewa Hujan menunjuknya dan berkata dengan suara gemetar. Jangan bicara omong kosong, aku memang dari bintang pendamping, kata Li Tianming dengan suara berat, menyeret pedang Dong Huang yang diselimuti kabut ungu, dan tiba-tiba mengejarnya. Jangan berdalih, kau sudah ketahuan. Seorang penjaga hukuman surgawi biasa tidak bisa menipu siapapun. Suara bunga Dewa Hujan tidak hanya bergema di lorong ini, tetapi juga bergema di Istana Ibel. Mampu membasmi Tian Mozi setidaknya membuktikan bahwa bakatnya memang mengerikan. Berdasarkan pemahaman 8 dewa tentang suku-suku kecil di bintang pendamping, mereka pasti tahu bahwa monster seperti itu tidak mungkin muncul di bintang pendamping. Tidak, kau tidak terlihat seperti orang dari Hengsha kuno. Apa kau penduduk asli dunia leluhur ini? Bunga Dewa Hujan melarikan diri sambil memicu badai imajinasi. Kamu benar-benar orang yang cerdas dan pintar. Li Tianming berterima kasih atas bimbingannya. Selama dia tidak terlibat dengan keturunan Yan dan Huang di luar, semakin jauh dia terlibat, semakin baik bagi Li Tianming. Tentu saja, ia juga menyayangkan keefektifan topeng Bauhinia milik Zizen. Benda ajaib ini bukanlah artefak Tianyuan maupun artefak Zhou, tetapi dapat menghasilkan berbagai macam kabut dan menutupi semua metodenya secara tak terlihat. Kamu tidak bisa pergi. Di bawah gemuruh ribuan arah, Li Tianming berhasil menyusul bunga Dewa Hujan dalam sekejap. Ledakan. Pedang Dong Huang, yang membawa kekuatan pedang 10 arah zaman dan jiwa leluhur Dao Surgawi serta jiwa bumi, menembus punggung bunga Dewa Hujan.
Organ internal Dewa Kosmik tingkat ketiga ini langsung ditembus dan dihancurkan oleh kekuatan alam turunan tingkat ke-10 Li Tianming. Kemudian, 20 jiwa bayi kecil Bailing menyemburkan energi pedang putih setinggi 10.000 kaki, dan di sepanjang sambungan 7 An Bintang, mereka menghancurkan An Bintang otak bunga Dewa Hujan dari bawah ke atas. Ledakan, pedang menembus jantung, tetapi otak meledak. Kamu akan sengsara. Sebelum bunga Dewa Hujan bisa menyelesaikan kata-katanya, partikel neutron dalam tubuh rohnya hancur total. 26 kecil itu lebih menentukan dalam membasmi dewa alam semesta. Baik itu klan Dewa Ibel maupun Dewa Berdosa, mereka tak mampu menahan pedang mereka yang semakin kuat, terutama Bailing. Ia memiliki fondasi yang lebih baik, dan setelah memasuki sistem kultivasi simbiosis, daya mematikannya terus meroket. Tanpa kekuatan keyakinan pada jiwa semua makhluk hidup, ia sudah mengerikan. Dewa Hujan Bunga, matilah. Li Tianming baru saja membasminya. Terlalu berisik di sini, sudah kacau balau. Kita masih harus mendapatkan 9 buah kehidupan itu secepat mungkin. Setelah membasmi kedua pria itu, Li Tianming mengambil cincin Sumeru dari tubuh mereka. Sekilas, terungkap bahwa ada cukup banyak cincin Sumeru, termasuk sumber ketertiban dan berbagai buah leluhur. Ini menunjukkan bahwa Tian Mozi telah memperoleh banyak hal di rerun Dewa Yan Huang kuno ini. Mungkin semua keuntungan dari seluruh tim telah diserahkan kepadanya, dan sekarang semuanya telah menjadi milik Li Tianming. Li Tianming bahkan tidak sempat menghitung jumlah musuh sebelum dia bergegas kembali ke tempat persembunyiannya. Begitu Tian Mozi meninggal, 60 jenis binatang sumber bintang tingkat Wanzu tingkat atas di area tersembunyi segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka jatuh ke dalam amarah dan kekacauan, dan bukan lagi kekuatan tempur klan Dewa Ibel. Mereka menyerang segalanya. Klan Dewa Ibel terkuat runtuh, yang langsung menyebabkan longsoran seluruh anggota klan Dewa Ibel. Semakin banyak monster perang yang kehilangan kendali dan bahkan menyerang diri mereka sendiri. Ini juga kelemahan klan Dewa Ibel. Begitu kendali hilang, konsekuensinya akan tak terkira dan dahsyat, terutama bagi sang pemimpin. Begitu ia ditangkap dan dibasmi, binatang perangnya yang tertinggal di medan perang akan menjadi bencana, alih-alih bantuan. Mereka bahkan akan menyerang binatang perang lainnya. Ledakan. Terjadi kekacauan total di area tersembunyi. Tian Mozi sudah mati. Siapa yang membasminya? Putra dari Raja Ibel Taichang, sebuah eksistensi yang menduduki peringkat 20 teratas dalam daftar 10 alam semesta yang sunyi, yang berjalan menyamping di bintang Ibel Kaisar Taichang, menjulang di atas miliaran orang biasa, benar-benar mati di sini. Anggota klan Dewa Ibel yang tersisa, yang masih memiliki kemampuan bertarung, memucat, dan menggunakan binatang perang mereka untuk melindungi diri. Mentalitas mereka runtuh, dan mereka tidak peduli berapa banyak binatang perang yang hilang, mereka hanya ingin menyelamatkan nyawa mereka. Dibandingkan dengan kesombongan mereka sebelumnya, kini mereka merasakan buah pahitnya. Mereka semua anak muda, ketika angin berpihak pada mereka, mereka memang sangat arogan. Namun, begitu angin berhembus, mereka akan sangat marah hingga merangkak dan berguling-guling. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk mengumpat. Adapun mengapa situasi baik itu berubah menjadi seperti ini, mereka sendiri tidak tahu. Lin Feng membasmi Tian Mozi. Ketika Jiang Linceng, Jiang Datu dan Jiang Xiaobei mendengar ini, ekspresi terkejut dan kagum muncul di wajah mereka. Bagaimana dia bisa melakukan itu, tanya Jiang Datu kaget. Ia ingat saat pertama kali bertemu, Li Tianming mirip dengannya. Meskipun tubuh utama klan Dewa Ibel rapuh, teknik pupilnya masih sangat kuat. Jiang Linceng tidak yakin apakah dia bisa membasmi satu pun Dewa Ibel. Aku hanya bisa bilang dia benar-benar hebat. Mata Jiang Xiaobei berbinar-binar, seolah-olah ada idola di hatinya. Ya, Jiang Linceng merasa agak malu. Jika dia mempercayai Li Tianming sejak awal, Jiang Yulian mungkin akan pergi lebih awal lagi. Apapun, setidaknya, saudara-saudara itu menikmati pembasmian kali ini, dan semua frustrasi dan depresi yang mereka rasakan sebelumnya lenyap saat ini. Habiskan. Jangan biarkan mereka pergi. Jiang Linceng terus bertindak sambil berbicara. Sayap listrik Ziwei menyapu area tersebut, dan guntur bergemuruh di area tersembunyi. Ledakan. Satu persatu para Dewa Ibel dan Dewa Jahat dipukuli hingga ke asal-usul para Dewa Alam Semesta sambil meraung dan memohon belas kasihan, bahkan ada yang terbasmi. Begitu Tian Mozi meninggal, Li Tianming kembali ke sekitar tempat tersembunyi ini dan mendapati dirinya hampir tidak berguna. Sekilas terlihat bahwa Yu Shen-an melarikan diri sendirian. Selain dia, 8 atau 9 Dewa Zeus lainnya berhasil lolos. Yang lainnya masih terjebak di dalam, dikepung, dan dibasmi.
Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kuil Yusen, Li Tianming ingin membasminya. Namun, pihak lain sangat cerdik. Ketika melihat Tian Mozi tewas, ia langsung menyingkirkan semua orang, bahkan tanpa mempedulikan adiknya sendiri, dan melarikan diri di tengah kekacauan. Agak sulit untuk menghentikan Zeus tingkat kelima melarikan diri. Seseorang melarikan diri, jadi kita harus bergegas. Li Tianming berencana untuk menyerahkan sendewa akhir kepada Jiang Linceng dan yang lainnya, dan pergi mencari buah 9 kehidupan sendiri. Tetapi pada saat ini, Putri Suksu dari klan Dewa Zantian tiba-tiba muncul di depan Li Tianming, dan tidak ada luka di tubuhnya. 3960